setidaknya kita tahu letak kita, posisi kita harus apa yang harus kita lakukan ketika melihat saudara kita teraniaya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah bagi teman-teman sekalian yang berada dimanapun, dan juga khususnya jamaah dari Angkringan Dakwah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kedatangan dari Muda Berderma. Mantap. Ya, kedatangan dengan Mas siapa ini? Saya Zaid. Mas Zaid. Alhamdulillah Mas Zaid, selamat datang di Angkringan Dakwah. Hari ini kita akan bahas hal-hal yang seputar hal-hal ringan, hal-hal yang seputar kita lah, remaja-remaja begini, tanpa politik. Jangan, kita masih nggak usah. Kita masih awam dengan hal itu ya, kita main di daerah kita saja. Nah, Mas Zaid, kebetulan jenengan sebagai apa di Muda Berderma? Kalau saya alhamdulillah diamanai menjadi ketua 2. Alhamdulillah, mantap. Ketua 2 ya. Yeah. Ya, jadi bisa ceritakan dulu latar belakangnya jenengan itu berorganisasi apa aja gitu. Kalau saya, karena saya juga masih SMA kelas 3 masih SMA Karanganom 1. Iya. Saya dulu pas waktu kelas 10 sama kelas 11 ikut organisasi di sekolah Rohis Siar Kegiatan Islam SMA 1 Karanganom. Kelas 1 jadi ketua 2, kelas 2 juga jadi ketua umum. Ya, itu salah satunya. Dan saya juga misalnya dulu sebelum pandemi cukup aktif di remaja masjid desa lah. Desa ya. Mungkin itu belum banyak pengalaman organisasi. Terus waktu tahun 2019 kemarin ikutlah di Muda Berderma. Wah, mantap. Itu. Jadi Mas ini masih muda, masih sekolah, tapi bisa berada di menjadi ketua di Muda Berderma. Itu sesuatu yang seharusnya menjadi inspirasi bagi teman-teman di rumah kan begitu. Nah, jadi tadi Mas emang dari latar belakangnya dari kecil ya, emang basically agama gitu ya, atau bagaimana itu, atau emang dulu ada sesuatu perubahan yang mengharuskan atau Mas ini mempengaruhi perubahan pikiran Mas sehingga ingin berhijrah? Ada sih dulu masa lalu yang SMP yang cukup ya. Oh ya. Cukup nggak enak untuk diingat. Oh iya. Ada itu. Terus ketika udah lulus SMP itu baru sadar kayak ini nggak bener lah. Nggak bener. Akhirnya pas SMA cobalah cari wadah buat istilahnya merubah diri untuk jadi lebih baik gitu. Akhirnya ikut Rohis gitu. Dan alhamdulillah selain diri yang juga istilahnya bisa di-upgrade, dapat juga pengalaman keorganisasian gitu gimana. Jadi bisa kenal teman banyak, bisa tambah wawasan gitu, tambah ilmu juga. Alhamdulillah. Jadi dulunya Mas ini bukan dari kecilnya langsung mondok dan sebagainya. Bukan. Jadi emang ada sesuatu yang membuat Mas ini berubah gitu ya. Iya. Kira-kira apa nih masa lalunya? Pacaran? Ya itulah, kurang lebih seperti itu. Pernah pacaran berarti ya. Itu kan godaan yang wajar di masa muda. Oh iya, masa muda. Oke, pacaran. Terus Mas kenapa itu kok bisa kan biasanya ikut kajian terus berubah? Ada kan beberapa orang yang ikut kajian berubah, ada yang di titik-titik terendah sadar ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Kalau Mas kenapa itu? Apa kamu kok dipedot lawati terus sedina ora turun jadi tahu atau bagaimana kira-kira? Itu dulu pengalamannya itu pas kayaknya udah nggak pacaran. Terus saya diajak temen itu ikut kajian. Saya lupa ustadznya siapa itu, lupa banget. Terus di waktu kajian itu ada orang yang tanya, terus saya baru nggak, ternyata pergaulan seperti ini salah. Iya, salah. Akhirnya pas waktu pulang jadi agak depresi gitu, menyesal. menyesal karena putus apa? Menyesal karena dosa-dosanya itu. Pernah pacaran gitu. Ya itu. Ya. Jadi mulai titik awal lagi. Nah, tapi kan
di masa-masa, maksudnya kan berarti kan itu masa-masa SMP, masa remaja. Yeah. Masa remaja kan berarti masa labilnya. Yeah. Nah, gimana caranya Mas ini masih bisa apa ya, stay on the track, maksudnya masih bisa di jalan lurus. Udah kan susah Mas. Yeah. Budane yang pedot ame dalan lurus ketemu sing ayu meneh misalkan kudu meneh kan, atau nanti udah konco liyane dijak sing elek-elek gitu kan. Nah Mas gimana caranya iso istiqomah gitu? Kalau saya sih menurut saya yang paling pengaruh itu dua, teman sama lingkungan. Ya, kalau kata bisa itu terserah mau main di mana, mau dolan endi, terserah, intinya satu, iman sama sholat sama ngajinya itu jangan sampai lupa, jangan sampai kendor gitu. Mulai dari itu, karena saya itu juga mudah labil, jadi saya benar-benar lihat-lihat situasi kondisi ketika mau berteman, mau ke suatu lingkungan gitu, lihat temennya ini gimana, lingkungannya ini gimana ya. Tapi kita tetap ambillah baik buruknya, kita ambil baiknya, kita buang buruknya gitu. Jadi dari dulu saya biasakan cari teman itu yang istilahnya bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dan kalau teman kita tidak bisa mendekatkan kita ke Allah, setidaknya teman kita tidak menjauhkan kita pada Allah. Ya, seperti itulah. Nah, berarti kuncinya itu ya, menjaga lingkungan dan pertemanan itu. Ya, kira-kira terus Mas ini apa yang dapat dari organisasi yang Mas jalani ini kan nggak, di zaman era sekarang kan banyak lebih orang menghabiskan waktu kan di rumah gitu kan. Yeah. Pemenang masa-masa pandemi seperti kan Mas kan berjibaku di bidang donasi gitu kan. Mau meliling omah ngopo mending game ya saya kan begitu. Yeah. Nah Mas ini apa yang kok bisa sampai saat ini masih bertahan, apa yang Mas dapatkan dari itu gitu? Mungkin itu lebih ke naluri ya, kan? Naluri kepedulian. Ya. Karena di hati itu kayak ngelihat para pengungsi, para orang-orang di pinggir jalan yang mereka itu lebih membutuhkan daripada kita, itu rasa iba itu kayak berat banget gitu Mas. Akhirnya pas dulu waktu diajak sama founder dari Muda Berderma, ikut yuk gitu. Apa ini Mbak? Kita ada komunitas, mau buat komunitas tentang istilahnya terjun ke pendidikan, kemasyarakatan dan sosial. Wah pas ini memang. Akhirnya ikutlah, setelah izin orang tua ikut, dan alhamdulillah dapat itu pengalaman ketika, karena pernah acara itu satu kali acara besar Senyum Yatim. Jadi kita muter-muter Klaten ke rumah-rumah anak yatim. Kita collab, kita media partner sama PAYK dan collab sama 15 komunitas di Klaten kayaknya. Kita cek rumah anak yatimnya, kondisi keluarganya gimana, kondisi adik-adiknya gimana, dan itu di hati itu rasanya pengen nangis gitu. Ternyata ada yang lebih susah daripada kita gitu. Dan kewajiban kita buat membantu mereka gitu. Walaupun kita masih bisa menyalurkan, belum bisa mendonasikan gitu. Setidaknya kita bisa berbuat sebagai wadah gitulah. Seperti itu. Jadi Mas dari sononya emang bernaluri untuk jiwa-jiwa sosialnya memang misalnya tinggi gitu. Nah ini yang menarik. Tadi Mas bicara tentang Muda Berderma. Mungkin nanti teman-teman di sini ada yang mungkin nggak tahu gitu ya. Nah ini bisa diceritakan Muda Berderma itu dulunya latar belakangnya bagaimana gitu? Sebenarnya ada yang aneh. Ada yang aneh apa ini? Kalau teman-teman tahu IG-nya Muda Berderma, Instagram-nya Muda Berderma yang sekarang Muda Berderma ID, di Instagram bisa dicari. Itu dulu adalah akun Allshop. Oh, akun Allshop? Iya. Akun Allshop itu. Akun Allshop buat akun Allshop punya Mbak foundernya, Mbak Alfiana. Jadi Mbak Alfiana itu open donasi, jualan pakai Allshop itu. Oh, gitu ya. Nah, itu. Terus karena Mbak Alfi itu kan ada sahabatnya namanya Mbak Salsa.
mereka berdua ini jiwa sosialnya masya Allah sangat tinggi banget, kepeduliannya tinggi banget, respect juga. Terus akhirnya mereka berdua itu pengen banget kayak istilahnya gimana ya, peduli ke orang-orang, bisa menyantuni orang-orang yang membutuhkan itu lewat suatu organisasi. Akhirnya sama ditambah Mbak Vanessa, founder ketiga, CEO founder ketiga, terus beliau ini buat satu agenda namanya sedekah mingguan. Sistemasinya seperti ini. Setiap awal pekan, Senin malam katakan, nanti ada broadcast di share gitu tentang sedekah. Jadi per pekan itu kita 5.000. Jadi 1 bulan kan udah kumpul 20 itu. Nah, nanti sekitar 2 bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali nanti kita alokasikan ke, kalau yang tetap itu kita 2 bulan sekali ke pengungsi Palestina lewat ACT juga. Lewat ACT, terus sama itu nanti juga buat pemasukan kegiatan-kegiatan kita, seperti itu. Nah, awalnya Muda Badarma itu seperti itu. Apa sejarahnya? Pertamanya nggak nyonggong nih. Iya, nggak nyonggong. Terutamanya dari yaitu jualan itu ternyata justru malah muncul keinginan untuk apa yang mendonasikan gitu kan. Iya. Terus ya kira-kira program-programnya seperti apa sih Mas yang dominan gitu? Kalau kita lebih ke apa ya, sosial lah ya. Mungkin ini tak jelaskan aja sekalian. Sekalian. Di Muda Badarma itu seperti apa. Untuk latar belakang Muda Badarma terbentuk itu karena ada satu keresahan akan kepedulian di Klaten. Karena kan banyak banget kita menemukan orang-orang pinggiran di Klaten itu kan banyak, di kota, di pinggir-pinggir, di pasar itu banyak tunawisma gitu. Terus juga supaya anak muda kan, kita ini kan di era-era milenial kan banyak maraknya pergaulan bebas itu Mas. Nah, akhirnya Muda Badarma ini sebagai wadah buat anak-anak muda mengekspresikan apa ya, naluri kepeduliannya gitu, supaya anak-anak muda di Klaten itu bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat lah ya, seperti itu. Nah, di Muda Badarma itu apa aja kegiatannya? Kegiatan itu ada di berbagai divisi. Ada divisi internal, eksternal, PSDM, kemasyarakatan, sama divisi Medcom. Untuk internal itu terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, sama kepala divisi. Di sekretaris biasalah kayak nyata-nyata, notulensi, ngetik-ngetik sembarang macam, proposal, LPC gitu. Di bendahara juga ada, kita nanti tiap akhir bulan ada laporan keuangan, terus ngurus keuangan anggota juga, seperti itu. Lalu lanjut ke eksternal ya. Di divisi eksternal itu istilahnya mereka divisi yang mengurus untuk apa ya, memperkenalkan Muda Badarma ke khalayak, ke masyarakat gitu. Atau lebih mudahnya itu eksternal itu divisinya khusus untuk istilahnya komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Klaten gitu. Contoh aja pas kita acara galang donasi Merapi ini, kita dari PSDM, dari eksternal yang menghubungi kayak mungkin Angkringan Dakwah, mungkin MRI, ACT dan lain sebagainya, kita hubungi lewat eksternal. Dan eksternal juga ada kegiatan studi banding. Jadi kita seumpama besok bisa ada yang mengadakan Muda Badarma studi banding dengan Angkringan Dakwah Klaten. Kita nanti bisa sharing-sharing ilmu tentang organisasian dan segala sesuatunya gitu. Oke, lanjut. Setelah eksternal ada divisi Medcom. Medcom itu kayak Kominfo lah. Jadi yang mengurusi media sosial. Iya, betul. Muda Badarma.
Jadi mereka itu tugasnya istilahnya nge-follow up, mempromosikan Muda Berderma di media sosial. Karena kan media sosialnya dunianya luas banget gitu. Betul. Terus dan kita nggak cuman galang dana aja ngepostnya, kita ada reminder story kayak quotes gitu, ada reminder buat amalan-amalan keseharian kayak puasa Senin Kamis, baca Al-Kahfi di malam Jumat, kebetulan nanti malam Jumat ya. Jadi jangan lupa teman-teman baca Al-Kahfi. Iya benar, jangan lupa. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Divisi kemasyarakatan. Kemasyarakatan itu istilahnya apa ya? Kayak otaknya lah, intinya di Muda Berderma. Di kemasyarakatan kalau di bidang pendidikannya itu ada Muda Mengajar, ada donasi buku, ada rumah mengajar, tapi itu semua masih dalam proses lah, belum benar-benar terrealisasi gitu. Ada juga kita galang donasi bencana, dan di sini yang waktu ini baru berjalan yaitu galang donasi Merapi. Kan teman-teman tahu sendiri banyak pengungsi Merapi di Klaten, di Boyolali, di Magelang, di Jogja, banyak sekali yang butuh bantuan dari kita. Jadi teman-teman yang mau istilahnya mendonasikan hartanya ataupun barang-barangnya bisa konfirmasi ke Muda Berderma. Insya Allah kita salurkan lewat aksi cepat tanggap atau ACT cabang Solo, seperti itu. Siap. Jadi setelah jadi intinya di kegiatan sosial gitu. Iya. Kurang lebih ke itu di mana sih Mas markasnya? Kalau kita base camp ada di Puka Ceper. Oh, di Ceper ya? Iya, itu base campnya rumah salah satu foundernya, Mbak Salsa. Iya. Kebetulan rumahnya itu ada satu ruangan yang nggak kepake gitu. Iya. Terus ya udah pakai base camp aja gitu. Akhirnya kalau kita ada keperluan apa kita kesana gitu ya. Ini kan sudah berjalan selama, terbentuknya kapan tadi Mas? Terbentuk Juli 2019. Jadi sudah hampir sekitar 2 tahun ya. Selama 2 tahun lah. Kendalanya apa sih Mas dalam Mas menjalani kegiatan organisasi seperti ini? Kan mungkin nanti kan ada namanya media partner, biasanya ada beberapa kokmis dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira kendalanya dari Mas apa aja sih gitu? Kalau kendala waktu di MB itu yang pertama kayaknya di bidang keanggotaannya ya. Karena kan pasti ada Mas, di organisasi ada yang nggak aktif, ada yang aktif. Nah itu ada yang anggota yang nggak aktif tapi pas ditanya itu juga jarang respon. Tapi kalau ditanya itu responnya ya oke gitu lah. Itu sebenarnya yang problem utama dari kita itu masih kurang komunikasi antar pengurus sama ketidakaktifan gitu. Karena kan juga kita pandemi seperti ini kita apa-apa online gitu. Jadi kan jarang ketemu, jarang komunikasi. Jadi akrabnya itu agak kurang. Nah, daripada itu akhirnya kita mending buat event sebanyak-banyaknya biar kita bisa aktif gitu. Bisa akrab setidaknya di medsos lah gitu. Mungkin itu sih kalau kendala. Sama kalau kendala itu galang dana. Biasanya kan kalau komunitas-komunitas organisasi yang udah besar, udah tenar namanya, sekali galang dana itu bisa berkumpul puluhan juta gitu ya. Kita kan masih baru, kadang kita itu kayak insecure gitu. Wah, galang dana kok itu gur sak mini ya. Kurang apa. Jadi kita agak minder gitu. Wah, susah galang dana ra yo ento. Itu gur sak mini. Koyo niki dari kita ada pikiran koyo ngene iki ngefek ora dienggo pengungsine gitu. Jadi mungkin sih itu ada pikiran-pikiran yang menghasut untuk berhenti gitu. Iya. Jadi insecure nggak cuma fisik tapi insecure masalah gitu. Iya. Jadi memang insecure-nya lebih baik insecure untuk lebih menuju ke baik gitu ya, agar untuk meningkatkan keimanan insecure semacam itu. Nah, begini Mas, kalau sekarang memang masih buka anggota-anggotanya gitu. Nah, kira-kira mungkin ya ada beberapa teman-teman dari sini yang pengen ikut ke komunitasnya jenengan, kira-kira nanti pripun gitu ya. Nah, itu untuk keanggotaan ada yang satu bidang yang mengurus, itu bidang divisi PSDM. Jadi PSDM itu sama kayak kaderisasi. Jadi
divisi itu yang mengurus tentang open recruitment relawan dan pengurus. Kalau untuk open recruitmentnya kita nggak setiap waktu kita open, tapi ada waktu-waktu tertentu kayak awal kepengurusan atau di menjelang akhir kepengurusan kita baru open recruitment. Alhamdulillah sekarang pengurus udah ada 33 sama relawan 16 relawan. Untuk kedepannya nanti pengurus kita ambil dari relawan, karena relawan kan udah istilahnya udah tau lah sedikit-sedikit tentang Muda Berderma, internnya gimana gitu, kepengurusannya gimana. Nah untuk relawan nanti insya Allah kalau kita mau open recruitment, teman-teman bisa pantengin terus saja di IG Muda Berderma. Info kita akan share di situ semuanya insya Allah. Nah ya. Kalau program-programnya boleh silakan nanti disampaikan Mas. Kalau mau donasi nanti bagaimana caranya gitu. Silakan sampaikan. Ya. Untuk program yang berjalan sekarang kita fokus ada 2. Yang pertama masih berjalannya kalau di agendanya kita kasih grup nama ekspedisi Merapi. Oh iya mantap. Jadi kesannya biar lebih semangat gitu buat membantu pengungsi Merapi. Nah terus di galang dana ini teman-teman yang mau mendonasikan, mau membantu, punya keinginan, ayolah teman-teman. Saya tahu teman-teman itu jiwa dermawannya tinggi. Saya tahu itu orang Indonesia banyak, nggak kekurangan orang dermawan. Karena banyak juga dari kita yang lebih membutuhkan dari kita. Nah bagi teman-teman yang mau mendonasikan barang ataupun uang, bisa DM ke IG Muda Berderma atau juga bisa lewat saya, nomornya 0856 4176 7941. Nanti ada di bawah ini ya. Bisa klik nanti di bawah ini. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa nanti lewat Muda Berderma, nanti akan disalurkan ke yang membutuhkan. Ya. Gitu. Nah ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang lebih, Mas jenengan kan masih masih muda-mudanya, ini kan sesuatu sing hebat itu loh, membuat komunitas dan sekarang berjalan sampai hampir 2 tahun, isinya cuma pemuda, masih rata-rata ya remaja kali ya. Iya. Nah Mas gimana caranya teman-teman itu kan mengorganisir gitu kan, mengorganisir teman-teman yang lain kan biasanya kan online gitu kan. Iya. Susah juga kan. Jadi gimana caranya Mas sebagai ketua juga sih organisasinya bagaimana, nanti bisa di-share. Kalau saya sendiri sebenarnya bukan pembentuk organisasi utamanya gitu. Karena ada mbak foundernya 3 orang tadi. Saya masih anak baru. Tapi luar biasa bisa jadi ketua kan ya. Berarti amanahnya memang Mas orangnya amanah gitu kan. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Jadi untuk mengatur keorganisasiannya di ketua kita kan ada 3, ada ketua umum, ketua 1 sama ketua 2. Ketua umumnya Mbak Salsa, ketua 2-nya Mas Satrio, ketua 2-nya saya. Ya. Jadi kita bagi untuk, karena ada beberapa divisi ya. Saya di kebagian untuk mengurus divisi Medcom sama divisi kemasyarakatan. Ketua 1 mengurus eksternal dan PSDM, sedangkan ketua umumnya yang ngurus internal dan kepala divisi. Nah jadi kita udah kebagian job masing-masing. Terus kita nanti juga minta ke kepala divisinya agendanya tahun ini kira-kira apa aja, dikasih list, terus sama keterangan waktu juga. Nanti kita agendakan semama tiap akhir bulan kita meet lah, kita online pakai Gmeet atau Zoom gitu. Kita online, kita evaluasi agenda yang udah berjalan bulan ini apa aja gitu, seperti itu. Nah, ini kan yang last question sih, pertanyaan terakhir. Kira-kira kalimat apa atau quotes apa yang bekas dari Mas sampai sekarang yang bisa merubah
kehidupan Mas yang sampai saat ini gitu? Ya, mungkin nanti ada 4. 3 dari guru saya, yang 1 dari mbak foundernya aja. Iya benar. Ya, yang 3 dari guru saya itu, yang pertama tentang ridho orang tua, karena ridho Allah itu bergantung dengan ridho kedua orang tua kita, kedua ibu bapak kita. Jadi mau aktivitas apapun yang teman-teman jalani, teman-teman mau sekolah di mana, mau kerja apa, mau ikut komunitas apa, tetap minta restu ke orang tua, jangan jalan sendiri. Karena kalau jalan sendiri, nggak tahu lah Allah mudahkan atau enggak, itu kemungkinannya kecil banget. Lalu yang kedua tentang hadis dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak dari kita pasti mencintai Rasulullah SAW, dan masa kita cinta kepada beliau, kita nggak cinta dengan ajarannya. Beliau yang membawa Al-Quran, bahkan Al-Quran itu kan kitab yang benar-benar dijaga kemurniannya oleh Allah. Banyak orang yang hendak memalsukan Al-Quran, tapi kita lihat, kita nggak kekurangan hafid, kita nggak kekurangan para penghafal Al-Quran yang tahu letaknya, tahu posisinya, tahu detail ayatnya. Allah akan menjaga itu. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran nggak akan susah hidupnya. Itu benar. Yang ketiga, ini nasihat yang membuat diri saya dan mungkin teman-teman itu bisa istilahnya muncul naluri kepedulian, karena ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Kalau Rasulullah aja udah mengatakan seperti itu, kenapa kita nggak kita patuhi? Kenapa kita harus membantah? Jadi kan kita sebagai muslim juga harus saling membantu kepada yang saling membutuhkan, seperti itu. Dan satu quotes lagi buat teman-teman. Iya, mantap. Mungkin apa ya, tenaga kita nggak bisa ngubah dunia, harta kita juga nggak seberapa buat membantu sesama, tapi setidaknya kita tahu letak kita, posisi kita harus apa yang harus kita lakukan ketika melihat saudara kita teraniaya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali quotesnya dari Mas. Nah, terakhir kali boleh diulangi lagi donasinya seperti apa? Nanti ingin kalian mau berdonasi seperti apa? Programnya bagaimana? Monggo sekali lagi. Kita kan tadi saya bilang ada galang donasi untuk pengungsi Merapi. Nanti bagi teman-teman yang mau mendonasikan, pokoknya bisa, nanti ada nomornya ya di bawah. Di sini ya. Nah, nanti bisa itu teman-teman bawa sini. Iya. Terus kan ini juga pada ada PSBB, mungkin teman-teman yang berhalangan keluar bisa transfer, bisa lewat GoPay, OVO, link aja, ataupun kalau mau dijemput donasinya juga bisa. Nanti bisa komunikasi dengan medsosnya Muda Bederma, seperti itu. Dan kita insya Allah besok Jumat ada A Box for Humanity, itu salah satu agenda dari divisi kemasyarakatan. Jadi itu nanti kita kumpul beberapa personil relawan dan pengurus, kita nyebar di beberapa area Klaten untuk membagikan sekotak makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, kayak tunawisma, orang pengemis, ataupun orang-orang yang ada di pinggir jalan, seperti itu. Lalu kita bulan Februari insya Allah ada KUPAT. Ya, KUPAT itu singkatan dari kunjungan panti. Jadi insya Allah kita nanti pertengahan bulan Februari akan mengunjungi anak-anak di panti. Istilahnya kita bisa berbagi dengan mereka. Nah, teman-teman yang mau donasi juga bisa DM ke IG Muda Bederma dan nomor yang tertera tadi. Ya, seperti itulah. Sip.
Oke, dulu terima kasih sudah mampir ke sini. Siap. Jangan kapok main mampir ke sini. Ada nasinya kan nggak bakal kapok. Enggak. Siap. Mantap. Ada tehnya juga. Iya. Aman lah. Jadi thank you banget sudah hadir di sini. Dan bagi teman-teman yang mau donasi tadi bisa ke Muda Berdharma. Saya Gilang Ramadan, terima kasih atas perhatiannya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman bisa follow IG teman dari Muda Berdharma, Muda Berdharma ID, dan juga jangan lupa follow juga IG kita Angkringan Dakwah Klaten dan juga YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.